I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi, ladies and gentlemen. Terima kasih telah hadir dalam presentasi saya. Di sini saya ingin membahas topik yang sangat penting dalam konteks ekonomi, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah dua konsep yang saling berkait dan membentuk dasar dari sistem ekonomi kita. Mereka membantu kita memahami bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari, serta bagaimana keputusan bisnis ini mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Teori produksi membantu kita menjawab pertanyaan fundamental seperti bagaimana perusahaan memilih input, berapa jumlah produksi yang optimal, dan bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Sementara itu, kegiatan perusahaan mencakup semua aspek dari menjalankan bisnis, termasuk pengambilan keputusan terkait biaya strategi pasar dan keuntungan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep-konsep dasar teori produksi dan kegiatan perusahaan dan menggambarkan bagaimana mereka berperan dalam membentuk ekonomi global yang kompleks. Pemahaman yang terbaik tentang topik ini akan membantu kita memahami bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasarnya. Teori produksi. Definisi teori produksi. Teori produksi adalah kerangka konsep ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini mencakup hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau barang jasa yang dihasilkan. Faktor produksi atau input. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Ini terjadi dari 3 faktor utama: tenaga kerja, buruh, modal atau perlengkapan mesin dan lain-lain, dan bahan baku. Faktor-faktor ini digunakan untuk menciptakan output. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah persamaan matematis atau model yang menggambarkan hubungan antara input, faktor produksi, dan output. Ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengubah input menjadi output. Kurva produksi. Kurva produksi adalah grafik yang mengilustrasikan hubungan antara input, misalnya tenaga kerja, dan output yang dihasilkan. Biasanya kurva produksi menunjukkan 3 tahap: produksi tambahan positif, produksi tambahan yang berkurang, dan produksi negatif. Ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi titik di mana biaya produksi lebih tinggi daripada manfaat tambahan. Efisiensi produksi. Efisiensi produksi mengacu pada sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang minimal. Ini mencakup aspek efisiensi teknis dan ekonomi. Efisiensi teknis terjadi ketika perusahaan menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang diberikan. Dalam situasi efisiensi teknis, tidak ada limbah atau sumber daya yang terbuang. Efisiensi ekonomi terjadi ketika perusahaan menghasilkan output maksimal dengan biaya produksi yang minimal. Ini mencakup pertimbangan biaya input dan output yang diberikan. Produktivitas mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengubah input menjadi output. Peningkatan produktivitas berarti
menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama atau mengurangi input untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Teknologi. Teknologi adalah alat dan metode yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan teknologi yang canggih seringkali dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan memungkinkan perusahaan untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang ada. Kegiatan perusahaan. Definisi perusahaan. Perusahaan adalah entitas ekonomi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar. Perusahaan dapat berbentuk beragam, mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan multinasional. Peran perusahaan dalam ekonomi. Perusahaan memegang peran kunci dalam perekonomian. Mereka menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Namun, tujuan perusahaan juga mencakup pertumbuhan, keberlanjutan, inovasi, atau pelayanan sosial, tergantung pada misi dan nilai perusahaan. Pengambilan keputusan tentang produksi. Perusahaan harus mengambil keputusan terkait dengan jumlah dan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi. Ini termasuk menentukan beberapa banyak input yang akan digunakan, bagaimana produksi akan diatur, dan berapa banyak output yang dihasilkan. Pengambilan keputusan tentang investasi. Perusahaan juga harus memutuskan investasi dalam aset seperti mesin, peralatan, teknologi, dan perluasan fasilitas. Keputusan ini penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ini mencakup berbagai jenis pengeluaran yang terkait dengan faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan lainnya. Kedua, jenis-jenis biaya. Terdapat dua jenis biaya produksi utama. Yang pertama, biaya tetap (fixed costs). Biaya tetap adalah biaya yang tetap, tidak peduli sejauh mana tingkat produksi berubah. Misalnya, biaya sewa gedung atau gaji manajer. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi, misalnya biaya bahan baku atau tenaga kerja langsung. 3. Hubungan antara biaya dan tingkat produksi. Hubungan antara biaya dan tingkat produksi menciptakan dua konsep penting. Yang pertama, biaya total (total cost). Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Ini meningkat dengan peningkatan produksi, tetapi biaya tetap konstan. Yang kedua, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi oleh jumlah output. Ini mencerminkan biaya per unit barang atau jasa yang dihasilkan. Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan adalah total uang yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan ini merupakan penerimaan kotor sebelum potongan atau pengeluaran lainnya. Keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan adalah selisih antara pendapatan total dan biaya total. Ini mencerminkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan setelah semua pengeluaran, termasuk biaya produksi, biaya operasional, dan lainnya diperhitungkan. Hubungan antara penerimaan dan biaya. Hubungan antara penerimaan dan biaya membentuk konsep dasar dalam mengukur keberhasilan dan profitabilitas perusahaan. Keuntungan dapat dihitung dengan mengurungkan total biaya dari total pendapatan. Dalam rumus sederhana, keuntungan X dapat dijelaskan sebagai X sama dengan pendapatan kurang biaya. Strategi bisnis. Strategi bisnis.
Strategi bisnis adalah rencana jangka panjang yang dikembangkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan visinya. Ini mencakup keputusan strategis yang melibatkan berbagai aspek, termasuk tujuan perusahaan, pengembangan produk, ekspansi pasar, dan lainnya. Strategi operasional. Strategi operasional adalah rencana yang berkaitan dengan cara perusahaan menjalankan operasinya sehari-hari. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya, proses produksi, manajemen rantai pasokan, dan efisiensi operasional. Strategi pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran adalah rencana yang mencakup cara perusahaan memasarkan produk atau jasa mereka kepada pelanggan. Ini mencakup pemilihan target pasar, promosi, harga, dan distribusi produk. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats yang dihadapi oleh perusahaan. Ini membantu perusahaan dalam merencanakan strategi dengan memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Studi kasus. Studi kasus Toyota Motor Corporation. Teori produksi dalam praktiknya. Toyota Motor Corporation, produsen mobil terkemuka di dunia, telah lama dikenal sebagai contoh utama penerapan teori produksi yang efisien dan inovatif. Sistem produksi Toyota. Toyota dikenal karena mengembangkan sistem produksi Toyota Production System, yang menekankan efisiensi produksi, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas. Konsep seperti just in time dan Kanban digunakan untuk mengelola rantai pasokan dan produksi, menghasilkan tingkat efisiensi produksi yang tinggi. Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Toyota mempraktikkan konsep Kaizen yang berarti perbaikan berkelanjutan. Karyawan diajak untuk berkontribusi dalam proses perbaikan produksi secara terus-menerus, mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Penggunaan teknologi. Toyota mengintegrasikan teknologi canggih dalam proses produksi mereka, termasuk otomatisasi dan robotika. Hal ini membantu dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Penggunaan bahan baku. Toyota berfokus pada penggunaan bahan baku yang efisien, mencari cara untuk mengurangi limbah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Studi kasus Toyota adalah contoh yang menarik tentang bagaimana teori produksi dapat diterapkan dalam praktik untuk mencapai efisiensi dan kesuksesan. Dalam industri manufaktur, pendekatan ini telah memberikan Toyota reputasi yang kuat dalam hal kualitas, efisiensi, dan inovasi dalam produksi mobil. Kesimpulan, teori produksi. Teori produksi membantu memahami cara perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku berperan penting dalam proses produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output, dan kurva produksi mengilustrasikan pola produksi. Efisiensi produksi. Produksi mencakup efisiensi teknis dan ekonomi. Produktivitas dan teknologi adalah faktor-faktor kunci dalam mencapai efisiensi produksi. Kegiatan perusahaan. Perusahaan berperan penting dalam ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perusahaan memiliki tujuan yang beragam, termasuk memaksimalkan laba, pertumbuhan, inovasi, dan pelayanan sosial. Biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Hubungan antara biaya dan tingkat produksi menggambarkan cara biaya berubah seiring dengan perubahan produksi.
Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah total uang yang diterima dari penjualan produk atau jasa. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya total, mencerminkan laba bersih. Strategi bisnis. Strategi bisnis mencakup strategi operasional dan pemasaran. Analisis SWOT membantu perusahaan memahami kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman mereka.